Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 217555038 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang laporan arus kas. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas ini diatur dalam PSAK 2 tersendiri, walaupun kewajibannya diatur dalam PSAK 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas sendiri yaitu laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode. Laporan arus kas juga mencakup kas dan setara kas, yaitu maksudnya kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko penurunan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas sendiri di perusahaan diklasifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama ada arus kas dari operasi, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat laporan arus kas. Yang pertama itu kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua ada kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Dan yang keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Selain ada manfaat, ada juga tujuan laporan arus kas. Bagi manajemen, itu untuk mengevaluasi seluruh aktivitas operasional yang berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi serta sumber pembiayaannya. Dengan arus kas sangat membantu manajemen untuk melihat kemampuan finansial perusahaan agar terhindar dari kesulitan finansialnya. Tujuan bagi kreditur dan investor yaitu laporan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta kemampuan likuiditasnya. Materi selanjutnya yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendapatan. Indikator utamanya yaitu menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Menurut saya, cukup ingat 4 poin dalam aktivitas operasional, yaitu ada laba tahun berjalan, akun yang disesuaikan yang tidak berhubungan dengan kas, contohnya seperti penyusutan, amortisasi, cadangan, piutang. Yang ketiga ada aktiva lancar, yang keempat ada hutang lancar. Di arus kas dari aktivitas operasi itu yaitu ada inflow yang terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya ada royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Ada outflow yang terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim itu seperti klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit pada bank, pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Itu ada entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Itu ada yang pertama ada metode langsung. Itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Selanjutnya ada metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas
pengangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung. Ini dianjurkan menggunakan metode langsung, maksudnya karena informasi itu lebih berguna. Dan untuk bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi itu ada peran laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Selanjutnya ada arus kas investasi, yaitu aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utamanya dalam penyusunan itu aset tidak lancar komparatif. Selanjutnya, dalam aktivitas investasi ini, simpelnya semua yang di dalam ini terkait aset tetap, yakni pembelian atau penjualan aset tetap. Dalam arus kas investasi ini ada inflow yang terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang yang lain. Penerimaan kas dari kontrak, future atau forward. Future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang, muka, dan pinjaman dari pihak lain. Sedangkan outflow terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap. Aset tidak tetap ini berwujud biaya pengembangan di kapitalisasi pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan komposisi modal dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Dalam aktivitas pendanaan ini, semua yang bersifat pendanaan jangka panjang seperti hutang jangka panjang, penanaman modal, pembayaran dividen, penerbitan saham masuk ke dalam komponen ini. Aktivitas pendanaan ini yaitu ada inflow terdiri dari penerimaan kas dan penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, dan jangka panjang hipotek. Aktivitas pendanaan ini ada outflows yang terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.